Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Musaki. NIM saya 0559933336 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas 2 sudah diberikan dalam website. Kemudian ada contoh kasus untuk tugas 2-nya seperti ini. Diagram Entity Relationship diagramnya atau ERD. Jadi di sini saya akan membuat bentuk ke dalam basis data. Saya akan menggunakan aplikasi SEM dan nanti sesuai dengan permintaan nanti ada tabel dokter pasien, ada tabel administrator pasien dokter, daftar, dokter admin dan rincian atribut yang sesuai pada gambar contoh kasus untuk tugas 2. Untuk yang pertama kita buka SEM-nya dulu dan kita pastikan service Apache dan MySQL sudah berwarna hijau atau sudah di start. Dan kalau sudah berwarna hijau, ini kita pilih tombol bagian admin. Nanti akan terbuka web browser otomatis langsung mengarah ke localhost/php admin. Ada di pencet silang. Kita tunggu. Jadi berdasarkan ERD ini itu karena memang cakupannya pada area rumah sakit. Di sini saya akan buat dulu tabelnya. Kita pilih new. Saya akan buat database-nya dulu. Database-nya rumah sakit. Kemudian pilih create. Nanti otomatis langsung diarahkan untuk membuat tabel baru. Ya, tabel-tabelnya ada 6, ada dokter admin, administrator, ada daftar, pasien dokter, dan juga dokter. Yang pertama di sini saya akan membuat tabel dengan nama pasien dulu. Di dalam pasien ini itu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan juga alamat pasien. Ada 4 yang harus kita masukkan dalam tabel pasien. Jadi kolomnya kita sesuaikan, kolomnya adalah 4, langsung kita lihat. Nah, di sini akan muncul nanti yang harus kita isi. Yang pertama kita isi adalah kita masukkan dulu ID pasien. Jadi underscore pasien. Di sini tipe datanya adalah integer dan kita buat dengan panjang 3. Terus kemudian kita pilih auto increment dia langsung bertambah otomatis dan ini menjadi primary key ID pasien. Kemudian setelah ID pasien sudah, kita tambahkan juga nama pasien. Nama pasien ini saya menggunakan varchar dengan karakter sepanjang 30. Selanjutnya ID pasien, nama pasien sudah. Saya akan lanjut membuat alamat pasien. Alamat pasien saya juga akan menggunakan varchar dengan panjang 100. Ini lebih panjang karena biasanya alamat memang panjang. Jadi kita buat 100, kemudian setelah 3 ini sudah, terakhir ada jenis kelamin. Ini saya buat menggunakan integer dengan panjangnya adalah 1. Jadi ini nanti pilihannya misalkan 0 perempuan, 1 laki-laki, seperti itu logikanya. Setelah sudah diisi semua, kita pilih save. Dan nanti kita tunggu prosesnya selesai. Setelah proses selesai, maka akan muncul
Untuk tabel yang sudah kita buat, tabel pertama yang kita buat tadi adalah tabel pasien. Kemudian tabel pasien sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat tabel administrator. Nah, di sini kita pilih new pada database rumah sakit. Kemudian nama tabelnya adalah administrator. Terus kita lihat dulu pada administrator ini kita hanya perlu tiga inputan. Ada ID admin, ada nama admin, dan juga waktu jaga. Kita buat dulu di sini ID admin. ID admin ini saya mau menggunakan integer dengan panjangnya adalah 3, kemudian auto increment, dan ID admin jadi binary key. Setelah ID admin sudah, kita lanjut buat nama admin. Admin di sini saya akan menggunakan varchar dengan panjang 30. Setelah itu yang terakhir adalah waktu jaga. Tambahkan waktu jaga, akan varchar juga, dan ini lebih panjang lagi, panjangnya adalah 100. Dan setelah sudah, nah ini yang terakhir sudah tidak usah diisi karena memang kita cuma butuh 3. Jadi langsung kita save. Sambil menunggu, ya ini sudah ada 2 tabel. Di sebelah kiri ada administrator dan juga pasien. Ini isi tabel administrator. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pembuatan tabel new lagi pada database rumah sakit. Kemudian nama tabel dokter, sesuai ya dokter. Kemudian di sini itu ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan tanggal lahir. Ini ada 7 isi pada tabel dokter. Di sini sudah ada 4, jadi kita tambahkan 3 lagi. Jadi sudah ada 7 kolomnya ya. Ini yang pertama kita masukkan yang menjadi primer adalah dokter. Jadi dokter menggunakan integer dengan panjang 3, kemudian auto increment dan primary key. Selanjutnya setelah ID dokter adalah nama dokter. Dokter menggunakan varchar panjang. Terus setelah itu ada alamat dokter. Alamat dokter juga menggunakan varchar panjang 100. Setelah alamat dokter ada tanggal lahir. Tanggal lahir di sini karena menggunakan kalender atau tanggalan ya. Jadi saya pilih date. Setelah itu, setelah tanggal lahir sudah, kita lanjutkan membuat nomor HP. Nomor HP dengan varchar 15. 15 panjangnya masih cukup. Setelah itu kita lanjutkan membuat spesialis.
spesialis menggunakan varchar yang panjang 11. Selanjutnya setelah spesialis kita lanjutkan yang terakhir adalah waktu kerja. Waktu kerja menggunakan varchar panjang 100. Kita save, kita tunggu pembuatan tabelnya tersimpan. Not responding. Kita tunggu dulu. Ini proses sedang berjalan. Nah, ini tabel dokter sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita lanjutkan membuat tabel dokter admin. Kita pilih new pada database rumah sakit. Kita tunggu dan kita beri nama tabelnya dokter admin. Jadi dokter admin ini cuma ada 3 ya. Kita berikan datanya. Yang pertama ada ID, data menggunakan integer, kemudian auto increment dan ini pay dari tabel dokter admin. Terus setelah itu setelah ID admin ada setelah ID data ada ID dokter. ID dokter kita menggunakan integer dengan panjang 5. Setelah ID dokter ada ID admin. Admin integer panjang 5. Setelah itu kita save. Tabel keempat, tabel dokter admin sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita lanjutkan pembuatan tabel pasien dokter. Kita pilih new pada database rumah sakit yang beri nama pasien dokter. Jadi pasien dokter ini itu ada ID dokter, ID pasien, resep dan waktu periksa. Ada 5 harus kita masukkan. Ini sudah ada 4, kita jadi tambahkan 1 kolom lagi. Nah, yang pasien dokter ini yang pertama kita masukkan adalah ID. Ini yang akan menjadi primary key dari tabel pasien dokter. Kita beri panjangnya 3. Tabel auto increment dan primary key. Setelah itu kita tambahkan ID dokter. Kita menggunakan ketentuan 3. Terus kita masukkan ID pasien. ID pasien kejar dengan panjang 3. Setelah itu ada juga waktu periksa. Waktu periksa ini karena kemungkinan menggunakan tanggal, jadi kita pilih tipe datanya adalah date. Setelah itu yang terakhir adalah resep. Resep kita akan menggunakan varchar yang panjang 100. Ini sudah ada 5 tabel yang sudah kita buat. Tersisa yang terakhir adalah di bagian daftar.
Kita pilih new pada database rumah sakit, kita berikan nama tabel daftar. Terus di daftar ini itu ada 3 komponen, yaitu ada ID daftar, ID admin, dan juga ID pasien. Yang pertama kita masukkan ID daftar. Kita menggunakan integer dengan panjang 3 dan di auto increment dan di primary key. Setelah itu masukkan ID pasien. Jadi pasien kita menggunakan integer dengan panjang 3. Setelah itu ID admin. Jadi admin juga kita gunakan panjangnya adalah 3. Kita pilih save. Dan di sini kita pilih tabel database rumah sakit. Ini sudah ada 6 tabel yang terisi dan sudah sesuai dengan gambar dari entity relationship diagram. Nah, di sini kita lanjutkan untuk menghubungkan desainnya. Ya, tapi sebelum itu kita atur dulu foreign key-nya. Seperti misalkan daftar ya. Kita masuk tabel daftar. Pilih structure. Nah, ini ID pasiennya kita jadikan foreign key dengan pilih more dan pilih next. Kemudian ID admin juga kita jadikan foreign key. Nah, ini sudah selesai pada tabel daftar. Kita lanjutkan ke tabel dokter admin. Kita pilih structure, ID dokter menjadi foreign key. Kemudian ID admin juga foreign key. Dan dokter admin tabelnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke tabel pasien dokter. Kita pilih structure, kemudian ID dokter kita pilih more, kita pilih next. Ini lanjut OK untuk menjadikan dia sebagai foreign key. Kemudian ID pasien juga sama. Nah, ini untuk menjadi relasi antar tabelnya. Kemudian setelah itu kita buat desainnya, kita pilih database rumah sakit, desainernya. Nah, ini kita bisa sesuaikan dulu atur gambarnya ya. Di atas ada dokter admin, administrator, dan daftar. Syarat dokter administrator, dan daftar. Dan bawah ada dokter, pasien, pasien. Dokter, pasien dokter, pasien. Ya, seperti ini. Kita save dulu. Ini page name-nya rumah sakit saja. Nah, setelah itu kita buat relasinya. Di sini kita pilih dulu referensi key-nya. Ini referensi key-nya ID dokter dari tabel dokter. Kita pilih. Kemudian pilih select foreign key-nya adalah ID dokter dari pasien dokter. Oke. Kita tunggu prosesnya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi membuat relasi tabel-tabel yang lainnya. Ini ID pasiennya, tabel pasien kita pilih
referensi key-nya. Kemudian selanjutnya kita pilih ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key-nya. Kita lanjutkan OK. Yang sudah dibuat. Setelah itu kita bikin relasinya lagi. ID dokter, tabel dokter kepada ID dokter, dokter admin. Oke lagi. Masih seperti ini, kemudian kita lanjutkan lagi relasinya. Sini ID admin pada tabel administrator kita pilih sebagai referensi key. Kemudian kita pilih ID admin pada tabel dokter admin sebagai foreign key. Oke. Kita tunggu. Dan sudah. Akhirnya kita lanjut lagi buat relasi. Kita pilih ID admin pada tabel administrator dan ID admin pada tabel dokter sebagai foreign key. Sudah, kita lanjutkan lagi. Relasi yang terakhir, kita pilih ID pasien pada tabel pasien sebagai referensi key. Kemudian kita pilih ID pasien pada tabel daftar sebagai foreign key. Oke, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Semua sudah saling berhubungan, sudah saling berrelasi. Ya, dan ini juga mudah-mudahan bisa menjawab apa yang diinginkan pada tugas kedua. Saya Muhammad Isa Musaki. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian, atau apabila ada yang salah. Saya ucapkan mohon maaf dan saya juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.